Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sobat hebat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa berat ketika saat bangun tidur? Rasanya seperti ingin tidur lagi. Nah, namun perlu disadari sobat hebat semua bahwa itu merupakan godaan setan, dan tak ada bosannya. Setan itu akan terus menggoda manusia agar manusia terjerumus ke dalam lubang dosa. Bahkan ketika seseorang tidur, setan akan mengikatnya dengan 3 ikatan. Jika tidak dilepaskan ikatan setan tersebut, maka akan berpengaruh pada jiwa dan semangat seseorang, khususnya semangat beribadah dan beramal. Lalu bagaimana cara melepaskan ikatan-ikatan setan tersebut? Apakah ada doa khusus untuk melepaskan ikatan setan tersebut? Lantas, apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk? Namun sobat hebat semua, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan klik logo subscribe-nya di bawah judul video ini. Klik logo loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Jika suka silakan like. Jika bermanfaat, silakan share atau bagikan video ini untuk menebarkan syiar Islam. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Bangun dan berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadan. Setan mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seseorang saat kalian tidur. Sobat hebat semua, kini setan akan terus membisikkan supaya manusia tidak melaksanakan salat tahajud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Setan mengencangkan ikatan tersebut seraya berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Langkah pertama adalah segeralah bangun sebelum fajar dan berdoa. Doanya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan membaca doa tersebut, maka lepaslah ikatan setan. Karenanya, bacaan doa ketika bangun tidur yang ini diawali dengan ucapan hamdalah, bahwasannya ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara ini yaitu tidur. Bersyukur bahwa Allah telah mengembalikan ruh kepada kita. Hikmah dan keutamaan kalimat thayyibah ini akan mendatangkan lebih banyak nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surah Ibrahim ayat 7. Berwudu. Tidak sedikit orang yang bangun sebelum fajar, tetapi ia hanya ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian tidur lagi. Artinya, ia belum bisa terlepas dari seluruh ikatan setan. Maka lakukanlah hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inistaiqadha fadzakarallaha halat 'uqdatun. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Fa'in tawadda'an halat 'uqdatun. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah ikatan tali yang kedua. Ketika bangun tidur setelah berdoa, berwudulah agar lepas ikatan setan yang kedua. Kini tinggal ikatan setan yang ketiga, yang merupakan ikatan yang terakhir. Salat. Fa'in salat halat 'uqdatun. Jika ia mendirikan salat, lepaslah satu ikatan. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Ia akan merasakan semangat dan jiwanya tentram. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Namun jika tidak melakukan itu, maka jiwanya tidak akan tentram dan ia merasa malas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan mendirikan sholat minimal 2 rakaat, maka terlepaslah ikatan setan yang ketiga. Jadi seluruh ikatan terlepas dari
seluruh badan kita, dan karenanya jiwa orang tersebut menjadi bersih dan ia akan bersemangat di pagi harinya. Semangat beribadah, semangat beramal, dan semangat menyemai kebaikan. Selain menempuh 3 langkah tersebut, sebagian ulama menjelaskan bahwa langkah pencegahan juga tak kalah penting untuk dilakukan, yakni berzikir dan berdoa sebelum tidur dan menjaga pula adab-adabnya. Demikianlah cara setan bekerja. Ia tak pernah putus asa untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia. Beragam cara akan ia lakukan, termasuk program rutin tiap malam, yakni membuat ikatan di tengkuk kepala seseorang saat tidur. Bukan hanya 1 ikatan, namun ada 3 ikatan. Para ulama berbeda pendapat apakah ikatan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ikatan yang sebenarnya atau tidak. Namun pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa setan membuat jiwa menjadi kotor dan malas. Jika kita melihat fenomena kehidupan umat Islam, tampaknya program setan ini cukup berhasil. Indikatornya, banyak masjid yang sepi saat sholat subuh, banyak muslim yang terlambat bangun alias kesiangan. Efeknya, kita sering mendapati masyarakat muslim yang karakternya jauh dari nilai-nilai Islam dan semangat beramalnya yang rendah. Agar bisa melepaskan diri dari 3 ikatan setan tersebut, gak ada cara lain sobat hebat semua kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.